UFC akhirnya memang memenuhi janji mereka yang sebelumnya menggoda mantan juara di featherweight untuk pindah ke lightweight Ilia Topuria. Sempat banyak diberitakan bahwa Topuria harus bertarung lebih dulu dengan para penantang elit divisi kelas ringan. Namun pada akhirnya peluang ini merupakan semacam barter bagi sang juara Islam Makhachev. Apa yang terjadi sebenarnya? Dan bagaimana UFC mampu mengkondisikan kedua sang juara tersebut? Simak ulasan selengkapnya. Ilia Topuria, sang penakluk tak terkalahkan dari divisi kelas bulu, kini tengah menapaki jalan berbahaya menuju kejayaan baru di kelas ringan UFC, dan kisah ini menjadi salah satu narasi paling memikat di dunia MMA sepanjang tahun 2025. Setelah meruntuhkan dua raja besar divisi bulu Alexander Volkanovski dan Max Holloway secara beruntun, Topuria membuat keputusan besar. Ia melepaskan sabuk emasnya di awal tahun ini. Tapi ini bukan pengunduran diri, ini adalah bentuk keyakinan. Janji besar dari UFC bahwa langkah selanjutnya adalah perebutan gelar juara dunia kelas ringan 155 pon. Topuria tak tinggal diam. Lewat media sosial dan wawancara, ia terus memberikan petunjuk, mengirim sinyal kepada para penggemar bahwa misi barunya akan segera dimulai. Baru-baru ini, ia mengonfirmasi bahwa dirinya akan bertarung di UFC 317 yang digelar pada 28 Juni, bertepatan dengan International Fight Week, salah satu pekan paling sakral dalam kalender UFC. Namun, siapakah lawan yang akan menyambutnya di oktagon? Itulah teka-teki besar yang menggantung di udara. Di satu sisi ada Islam Makhachev, sang juara bertahan kelas ringan, sosok tenang tapi mematikan yang kini sedang memandang lebih tinggi ke kelas welter. Makhachev bahkan telah berdiskusi dengan kepala urusan bisnis UFC Hunter Campbell yang langsung datang ke Dagestan baru-baru ini mengenai kemungkinan perburuan sabuk keduanya. Tetapi rencananya mungkin berubah tergantung hasil laga besar akhir pekan ini. Pada hari Minggu nanti, Belal Muhammad akan mempertahankan gelar kelas welternya melawan penantang haus darah, Jack Della Maddalena di UFC 315. Jika Belal berhasil mempertahankan sabuknya, Makhachev kemungkinan akan tetap tinggal di divisi ringan demi loyalitas terhadap rekannya itu. Namun jika Della Maddalena menang dan membuka celah di kelas welter, Makhachev bisa naik kelas meninggalkan kursi takhta kelas ringan kosong dengan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Topuria. Jika itu terjadi, nama besar lain yang siap melangkah adalah Charles Oliveira, mantan juara yang baru-baru ini menunjukkan performa luar biasa dalam kemenangan atas Michael Chandler. Oliveira kini berada di peringkat 2 penantang dan siap merebut kembali mahkotanya. Topuria pun menyebut kedua nama besar itu dalam wawancaranya dengan program Spanyol ternama El Hormiguero. Saat ditanya siapa yang ingin dihadapinya, ia menjawab singkat namun bermakna, Islam atau Charles. Namun hingga kini, UFC belum mengumumkan siapa yang akan menjadi lawan Topuria di UFC 317, bahkan laga utama untuk ajang besar itu pun masih menjadi misteri. CEO UFC Dana White ketika ditanya pada konferensi pers UFC 315 tentang siapa lawan Topuria yang berikutnya, dia mengakui bahwa hasil laga antara Belal dan Della Maddalena akan sangat menentukan. Yeah, there's a lot of moving parts right now and yeah, that's pretty accurate. Dengan begitu banyak pion di papan catur dan keputusan besar yang akan ditentukan dalam hitungan hari. Dari jawaban White tersebut cukup meyakinkan bagi kita semua bahwa setelah UFC 317, Islam Makhachev diminta memilih apakah akan berhadapan dengan Belal atau Ilia Topuria jika sahabatnya itu mampu mempertahankan gelar juara divisi kelas welternya. Selain itu, penegasan Dana White juga mengartikan bahwa Ilia Topuria telah ditetapkan sebagai penantang gelar yang berikutnya di kelas ringan dengan melawan Islam Makhachev atau Charles Oliveira jika sabuk kelas ringan dikosongkan. Sementara bagi bintang UFC asal Dagestan, Islam Makhachev kembali membuat pernyataan tegas soal masa depannya di dunia MMA.
Dalam sebuah pernyataannya baru-baru ini yang dikutip dari laporan Media X atas nama Unfront MMA, sang juara lightweight mengungkapkan bahwa dirinya siap menghadapi tantangan besar dari dua nama panas di divisi featherweight dan lightweight, Jack dan Ilia Topuria. Yang terbaik bagi saya adalah Jack memenangkan gelar. Lalu saya akan pergi dan mengambil sabuknya, ujar Makhachev. Pernyataan ini menegaskan ambisinya untuk merebut sabuk di dua divisi berbeda, menyusul jejak mentornya Khabib Nurmagomedov dalam mendominasi dunia pertarungan UFC. Makhachev juga memprediksi bahwa Ilia Topuria yang kini sedang naik daun akan mengalahkan Charles Oliveira dalam perebutan gelar lightweight di UFC 315. Namun, ia tidak berhenti sampai di situ. Setelah ini saya pikir Topuria akan mengalahkan Charles untuk sabuk juara saya. Kemudian setelah itu saya akan kembali turun untuk mengalahkan Topuria sehingga tidak akan ada lagi pertanyaan tentang pound for pound nomor 1. Lanjutnya, pernyataan ini menunjukkan kepercayaan diri tinggi dari Makhachev sekaligus strategi ambisius untuk memastikan dirinya diakui sebagai petarung terbaik di UFC tanpa perdebatan. Dengan rencana untuk mengalahkan dua lawan elit di dua divisi berbeda, Makhachev ingin mencatatkan namanya sebagai legenda sejati olahraga MMA. Nah, sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam pembahasan ini, peluang pertarungan Islam Makhachev hingga harus melibatkan Hunter Campbell untuk datang langsung ke Dagestan dalam upaya kesepakatan kedua belah pihak. Bagi teman-teman yang ingin tahu siapa sebenarnya dan seberapa besar peluang Campbell bisa menggantikan Dana White, berikut kita tambahkan ulasannya. Di balik hiruk-pikuk oktagon, di luar sorotan kamera dan sorakan penonton, ada satu nama yang mulai bergema di lorong kekuasaan UFC, Hunter Campbell. Ia bukan petarung, ia tidak memiliki sabuk kejuaraan, tapi di medan pertempuran bisnis dan negosiasi, dialah juaranya. Campbell, mantan pengacara yang kini menjabat sebagai Chief Business Officer UFC, telah lama berdiri di sisi Dana White, bukan sebagai bayang-bayang tetapi sebagai mitra strategis yang tak tergantikan. Karirnya di UFC bukanlah hasil keberuntungan sesaat, melainkan perjalanan panjang yang dimulai dari titik yang sederhana sebagai seorang magang muda di firma hukum ayahnya, Campbell & Williams. Di sanalah ia pertama kali bersentuhan dengan dunia UFC, membangun relasi yang kemudian berubah menjadi aliansi yang sangat berpengaruh. Dari pengacara pribadi Dana White, ia tumbuh menjadi figur kunci di balik layar promosi pertarungan terbesar di dunia. Sejak bergabung secara penuh waktu pada 2016, setelah UFC diakuisisi oleh Endeavor, Campbell terus menaiki tangga kekuasaan. Ia ditunjuk sebagai penasihat umum, lalu menjadi wakil presiden eksekutif, hingga kini mengemban peran penting sebagai kepala bisnis perusahaan yang bernilai miliaran dolar. Namun Campbell bukan sekedar orang kantor, ia adalah arsitek dari banyak pertarungan yang dinantikan penggemar. Negosiasinya dengan Jon Jones dan Steve Miocic untuk UFC 309 adalah bukti bagaimana ia menjadi penentu dalam setiap langkah besar UFC, bahkan ketika pertarungan itu akhirnya dibatalkan karena cedera. Sementara Dana White tetap menjadi wajah publik UFC, Campbell adalah mesin di balik layar. Dari negosiasi kontrak hingga perundingan dengan Komisi Atletik Global, ia bekerja tanpa henti demi menjaga mesin raksasa UFC tetap melaju kencang. Bahkan White sendiri mengakui tidak ada yang pernah melakukannya sebaik Hunter. Dia pengacara yang hebat dan dia sangat bergairah dengan olahraga ini. Hubungan mereka pun lebih dari sekedar profesional. Mereka bepergian bersama, membuat keputusan bersama, membentuk duet kepemimpinan yang kokoh dan saling melengkapi. Campbell telah membuktikan dirinya sebagai tangan kanan dan mungkin pewaris tahta. Belum ada pengumuman resmi tentang siapa yang akan menggantikan White saat hari itu, tiba di saat hari ketika sang presiden akhirnya mundur dari singgasananya. Namun satu hal sudah jelas bagi banyak orang di dalam dan luar UFC, Hunter Campbell bukan hanya siap, ia ditakdirkan untuk itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.